Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini adalah ayat yang terakhir Allah turunkan, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga, di mana Islam sebagai ajaran yang sempurna dan juga paripurna menjelaskan tentang segala persoalan kehidupan, tidak hanya urusan akhirat tetapi juga urusan dunia, agar manusia seluruhnya bukan keselamatan hidup, dunia dan akhirat. Dan Islam yang Allah turunkan ini ya telah cukup untuk menjelaskan segala persoalan. Ini tercantum di dalam surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Jadi insya Allah ayat-ayat ini sudah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya, yaitu tentang sempurnakah agama Islam. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti, insya Allah sudah mendapatkan informasi awal tentang kesempurnaan Islam ya, yang mengatur segala aspek kehidupan. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu masalah akidah dan ibadah, tetapi juga bagaimana Islam menjelaskan tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan juga Islam mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yaitu dalam perkara hablum minan nas ya. Nah, pada saat kali ini saya ingin memberikan penegasan yang lebih luas lagi ya tentang kesempurnaan Islam ini dan apa urgensinya di dalam kehidupan kita, serta apa kemudian efek ya ketika syariat Islam ini tidak diterapkan di dalam kehidupan. Jadi ini adalah gambaran kesempurnaan Islam ya, sumuliyatul Islam, bahwa Islam itu mengatur 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah hablum minallah, dimensi yang kedua adalah hablum minafsi, dan dimensi yang ketiga adalah hablum minan nas. Inilah gambaran kesempurnaan Islam ya. Yang kemarin juga sudah sempat saya bahas ya. Kemudian ya, kita mengenal istilah bahwa aturan yang Allah turunkan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini dikenal dengan istilah syariah, yaitu peraturan, perundang-undangan yang memang harus menjadi patokan ya bagi manusia di dalam menjalani kehidupan agar mereka mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini juga saya ulang lagi tentang definisi ya. Islam itu apa? Jadi alladzi zalahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitandimi ala qatil insan bi khaliqi. Ya. Jadi Islam itu adalah sebuah agama yang diturunkan ya Allah kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Kemudian yang kedua, wabi nafsihi, dan dengan dirinya sendiri. Kemudian wabi ghairihi mimbanil insan, dan juga dengan sesama manusia. Jadi 3 dimensi tadi itu maksudnya. Ya. Inilah mungkin informasi untuk melengkapi pemahaman kita selama ini, karena mungkin kita tidak memahami bahwa Islam itu mengatur segala aspek kehidupan, tidak hanya mengatur masalah sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Bagaimana untuk mengatur seluruh manusia yang ada di muka bumi ini agar segala apa yang sudah Allah turunkan, termasuk adanya sumber kekayaan alam, sumber daya alam yang melimpah
yang memang sudah Allah siapkan ya, itu sebenarnya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan atau hajat umat manusia di seluruh dunia jika pengelolaannya berdasarkan kepada aturan yang sudah Allah tetapkan. Tapi pada hari ini kita melihat bahwa Islam yang sempurna mencakup 3 dimensi itu tidak diterapkan secara total. Sehingga wajar kemudian ya ketika kita memahami bahwa Islam itu cukup dengan rukun iman dan rukun Islam. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami bahwa Islam juga mengatur masalah pakaian gitu ya. Dan ini sangat berbahaya sekali ya. Karena di era kapitalis demokrasi sekarang ini, terutama di Indonesia juga ya, marak adanya Islamofobia, yaitu sebuah ujaran kebencian yang itu memang mengajak dan sengaja dinarasikan untuk memberikan opini atau pencitra burukan terhadap ajaran Islam. Sehingga dengan begitu kemudian umat Islam yang memang belum memahami ajaran Islam yang sebenarnya akan mudah mengikuti arus opini ini. Ya, jadi belakangan ini beberapa hari ini ada sebuah media online yaitu .cwl, yaitu media asal Jerman yang ada di Indonesia, itu menghujat habis-habisan ya pembiasaan berhijab sejak dini. Ya, jadi dia itu mengunggah sebuah video di mana ada seorang ibu yang memakaikan kerudung atau hijab kepada anak-anaknya yang masih kecil. Ya, dan ini alhamdulillahnya juga mendapatkan respon yang luar biasa dari netizen ya untuk kemudian menghujat media ini, karena memang media DW Indonesia ini dia mengatakan bahwa agama itu adalah sebuah hak personal ya, yang itu tidak boleh dicampur aduk ya, tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun. Tetapi ironisnya dia sendiri justru menghujat ajaran Islam ya, bagian dari ajaran Islam yaitu tentang pakaian. Dia itu sampai kemudian mengunggah pendapat dari beberapa psikolog ya, yang melontarkan sebuah pernyataan dan pertanyaan, apakah anak kecil yang dia itu dipakaikan hijab sejak dini mempunyai pilihan atas apa yang dia kenakan? Atau bahkan pertanyaan, apakah kemudian anak yang dari kecil dia dipakein hijab oleh orang tuanya, dia memiliki kesadaran bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus dia kenakan? Dan banyak lagi narasi-narasi yang pada ujung-ujungnya itu sebenarnya adalah sebuah bentuk Islamofobia atau kebencian terhadap ajaran Islam gitu ya. Nah, ketika kemudian kita flashback ya dari penjelasan yang saya sampaikan bahwa kesempurnaan agama Islam dimensi yang kedua yaitu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, termasuk di sini adalah masalah pakaian, bahwa hijab atau jilbab gitu ya, itu merupakan bagian dari ajaran Islam dan bagian dari kewajiban yang memang harus diterapkan, yang memang harus dilakukan dan juga diimplementasikan di dalam kehidupan gitu. Jadi begitu detailnya Islam itu mengatur ya masalah ini gitu, sehingga memang tidak ada celah sedikit pun dari kehidupan itu yang tidak ada aturannya di dalam Islam gitu. Jadi dari masalah yang sederhana sampai masalah yang kompleks gitu, Islam memberikan jawaban dan solusi bagaimana seharusnya itu diterapkan di dalam kehidupan. Karena memang Allah sebagai zat pencipta dan pengatur kehidupan kita sangat menginginkan bahwa manusia itu hidup itu selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah memberikan aturan yang lengkap gitu. Jadi kenapa kemudian Islam ini dijadikan sebagai agama pamungkas yang sempurna dan paripurna, dan juga dibawa oleh Rasul yang terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan ada lagi Allah menurunkan agama dan juga tidak akan lagi Allah itu mengutus Rasul dan Nabi yang terakhir itu ya kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Karena sesungguhnya agama ini sudah lengkap, agama ini sudah sempurna, maka jangan ditambah, jangan dikurangi gitu. Karena kesempurnaannya itu sudah mampu untuk mengatasi seluruh problematika kehidupan manusia. Ya, ini. Nah, kemudian kenapa kok kita itu harus merujuk, kok kita itu harus menstandarkan segala perbuatan kita itu kepada hukum syarat atau hukum syariat Islam? Ya, ini ada dua alasan. Yang pertama adalah secara normatif.
bahwa menerapkan syariat Islam ini adalah salah satu bentuk konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Jadi yang namanya orang beriman itu kan ya tercetus ya di dalam syahadatain atau dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah ya selain Allah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diikuti, yang berhak untuk diibadahi ilallah, kecuali Allah. Dan kemudian yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai the messenger of God, sebagai penyampai pesan dari Allah kepada manusia. Gitu. Itu adalah konsekuensi keimanan kita. Gitu. Untuk mengambil syariat Islam sebagai satu-satunya patokan, sebagai satu-satunya sumber hukum di dalam kita hidup gitu di dunia ini. Kemudian yang kedua alasannya adalah alasan pendukung, yaitu yang pertama adalah kerusakan hasil diterapkannya sistem kapitalisme. Jadi kalau teman-teman belum mengetahui bahwa sistem kehidupan yang diterapkan di atas muka bumi ini ya saat ini bukanlah aturan Islam, bukan aturan Islam, khususnya untuk dimensi yang ketiga, yaitu hablum minan nas ya. Hablum minan nas itu kan mencakup ipolek sosbudhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan. Itu hampir nyaris tidak menggunakan syariat Islam atau hampir tidak menggunakan aturan Allah. Padahal di dalam Islam Allah sudah memberikan aturannya secara sempurna. Maka kemudian karena dimensi yang ketiga ini ya pada khususnya yang mempunyai efek yang besar untuk menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia, itu sekarang yang melanda dunia termasuk kita umat Islam. Gitu. Sejak diruntuhkannya Daulah Khilafah Islamiyah pada tahun 1924 Masehi oleh Mustafa Kemal Atatürk, yaitu di Turki. Ya pada saat itu Turki adalah pusat pemerintahan Islam ya, Daulah Utsmaniyah, yaitu sebuah pusat pemerintahan Islam di dalam kehidupannya menerapkan aturan Islam. Dan itu terakhir runtuh pada saat itu, sehingga kita sudah nyaris hampir 100 tahun tidak menjalankan gitu ya syariat Allah ini, khususnya pada dimensi yang ketiga. Memang kita masih bisa sholat, kita masih bisa puasa, kita masih bisa menunaikan ibadah haji dan juga umroh, bisa bersedekah dan yang lain sebagainya. Tapi itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan, bisa kita terapkan karena memang dimensi yang pertama dan dimensi yang kedua itu mengatur wilayah privat individual atau personal. Sedangkan dimensi yang ketiga itu mengatur tentang hablum minan nas atau aturan Islam yang mencakup orang banyak gitu ya, atau komunal, atau jamaah, atau masyarakat, bahkan umat. Jadi kenapa kita harus menerapkan syariat di dalam kehidupan? Karena secara normatif di dalam Al-Quran Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh ya. Wala tattabi' khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu firman Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil seluruh ya ajaran Islam di dalam kehidupan. Jangan sekali-kali kita mengambilnya itu sebagian-sebagian. Jadi di dalam ayat yang lain disebutkan kalau kita kemudian mengambil sebagian ajaran Islam dan meninggalkan sebagian besar ajaran yang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Nah ini ya, didukung dengan dalil yang berikutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 65. Di sini Allah memberikan sebuah definisi kapankah seorang itu bisa disebut sebagai orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala
rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi Allah menjelaskan ya, sampai kemudian Allah itu mengatakan fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidaklah beriman seseorang itu hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus dalam setiap persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Ya. Jadi kita tidak disebut sebagai orang yang beriman oleh Allah kalau kita tidak mengambil aturan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemutus, sebagai solusi, sebagai problem solving dalam kita memutuskan persoalan kehidupan. Nah kemudian ya lanjutan ayat itu, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan atas keputusan yang telah engkau berikan Muhammad, mereka itu menerima di dalam hatinya dengan sepenuh hati. Wa yusallimu taslima, ya, menerimanya dengan sepenuh hati, nggak ada gerundel gitu ya, nggak ada keberatan sedikit pun di hati kita menerima keputusan atau syariat yang mengatur kehidupan kita. Itulah ciri-ciri orang yang beriman, gitu ya, Allah katakan di dalam Al-Quran. Ini juga penegasan lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 50 ya, Allah menyatakan afa hukmal jahiliyatu yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Jadi ini adalah sebuah pernyataan atau pertanyaan retoris. Ya, pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah pasti. Jadi Allah itu bertanya kepada manusia, afa hukmal jahiliyatu yabghun, apakah hukum jahiliyah yang engkau inginkan? Ya. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita kembalikan bahwa sebenarnya hukum itu hanya ada dua, yaitu hukum Allah dan hukum jahiliyah. Jadi selain hukum Allah itu disebut oleh Allah masuk dalam himpunan hukum jahiliyah, yaitu hukum buatan manusia. Kenapa? Karena memang manusia itu serba lemah, manusia itu serba terbatas, ya. Pengetahuannya itu sangat sedikit, ya. Kalau dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha mengetahui bagaimana nasib dan kesudahan kita nanti, gitu ya, kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, adalah zat yang maha sempurna. Sehingga kemudian Allah bertanya gitu, bertanya secara retoris yang tidak butuh jawaban karena ini jawabannya sudah pasti. Siapakah hukumnya yang lebih baik? Hukum Allah atau hukum buatan manusia atau hukum jahiliyah? Jelas. Nah, inilah sebuah kesimpulan bahwa kenapa kita itu wajib menggunakan syariah di dalam standar ukuran perbuatan kita di dunia. Tidak hanya kita sebagai level individu ataupun keluarga dan juga masyarakat, tapi juga bagaimana syariat Islam itu mempunyai sebuah kemampuan untuk menyelesaikan urusan manusia gitu ya, secara keseluruhan. Ya. Jadi Islam itu adalah sebuah ideologi atau pandangan hidup yang dia tidak hanya mengatur urusan keakhiratan, tetapi juga bagaimana mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kegemilangan, mewujudkan keadilan di dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu Islam itu tidak pernah membedakan antara aturan agama dengan aturan kehidupan. Ya, di sini dikatakan bahwa agama adalah asas atau fondasi dan kekuasaan atau pemerintahan itu adalah sebuah penjaga. Segala sesuatu yang tidak ada asasnya pasti akan roboh, dan segala sesuatu yang tidak ada penjaganya pasti akan lenyap. Ini di karya Imam Al-Ghazali. Allah telah berjanji akan memberikan rahmatnya. Jadi syariat Islam itu adalah sebuah pembawa rahmat, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau yang namanya seluruh alam itu bukan hanya manusia, karena isi dari dunia ini, isi dari alam ini
Tidak hanya ada manusia tapi juga tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, binatang gitu ya, dan semuanya isi dunia itu merasakan kerahmatan ya ketika syariat Islam itu diterapkan gitu. Dan kemudian syariat Islam itu juga akan membawa kemaslahatan jika diterapkan. Jadi ada sebuah kaidah syara yang mengatakan bahwa haitsu matakunu syara'u takunu maslahah. Di mana ada syariat Islam diterapkan, maka di situ akan ada maslahat gitu. Ya. Nah, sebaliknya, bagaimana akibatnya jika syariat Allah ini tidak diterapkan di dalam kehidupan? Maka yang akan terjadi adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terancam hilang atau cacat gitu ya. Bagaimana kita itu bisa menerapkan konsekuensi dari syahadat kita bahwa kita berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah. Jadi yang namanya ilah itu adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk ditaati, yang berhak untuk diibadahi dan diikuti seluruh perintahnya, itu namanya ilah. Gitu, ya. Itu kalau seandainya syariat Allah atau aturan Allah ini tidak kita terapkan di dalam kehidupan, maka sebenarnya itu bertolak belakang dengan pengakuan kita di dalam syahadat yang telah kita ucapkan. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, ketika syariat Allah tidak diterapkan, maka persoalan manusia yang ada di dunia ini, mulai dari persoalan individu, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara atau umat Islam secara keseluruhan, itu tidak akan mungkin bisa terselesaikan dengan benar. Ingat bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, al-haqqu mirabbika. Ya, jadi bukan kebenaran yang relatif gitu, tapi kebenaran absolut itu adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa maslahat atau rahmat itu akan hilang atau berkurang ya, malah menimbulkan kerusakan atau mafsadat. Itu yang terjadi ya jika kita tidak menerapkan syariat Allah di dalam kehidupan ya. Seperti yang kita saksikan pada hari ini gitu. Banyak sekali kerusakan-kerusakan ya yang terjadi pada kehidupan manusia. Ya, yang levelnya bahkan intensitasnya itu luar biasa. Ya, hanya saja kita mungkin menyaksikan ya, misalnya di berita televisi ya, ada pembunuhan, ada pembuangan bayi tak berdosa, ya, kemudian kematian di mana-mana ya karena adanya virus, pandemi dan seterusnya. Yang ini disinyalir memang adanya kesalahan dalam pengaturan atau mekanisme yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa awal dari adanya pandemi virus corona ini kan berasal dari Wuhan, Cina. Yang itu disinyalir karena kebiasaan orang Cina mengkonsumsi binatang-binatang atau hewan-hewan yang tidak umum untuk dimakan, seperti kelelawar, ular, tikus dan lain sebagainya. Yang itu kemudian merebak dan menjadi pandemi di seluruh dunia. Nah, kemudian tidak menerapkan syariat Islam itu juga akan mengancam keimanan. Allah di sini berkali-kali di dalam sebuah surat dan juga ayat yang hampir berurutan itu menjelaskan bahwa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menerapkan, tidak menjalankan hukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka diberikan predikat sebagai apa? Faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian di ayat yang berikutnya Al-Maidah ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum ya yang sudah diturunkan oleh Allah, maka dia diberikan predikat sebagai orang yang zalim. Kemudian di Al-Maidah ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menerapkan aturan yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Jadi akan diberikan predikat sebagai orang yang kafir, orang yang zalim dan orang yang fasik minimal. Jadi orang fasik itu ya dari golongan umat Islam, cuman dia fasik. Fasik itu adalah gemar melakukan perbuatan maksiat. Kalau zalim berarti dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil itu adalah zalim.
Kalau kafir jelas dia bukan dari golongan umat Islam gitu ya. Ini ya, jadi mengancam keimanan kita gitu. Kalau kita tidak menerapkan syariat atau aturan Allah di dalam kehidupan. Kemudian tidak menerapkan syariat juga membuat persoalan terbengkalai. Jika persoalan diserahkan kepada bukan ahlinya atau orang bodoh dan tidak berilmu, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, kalau kita tidak meletakkan sesuatu, ya istilahnya itu the right man in the right place. Kalau kita tidak meletakkan sesuatu persoalan ya kepada ahlinya, menyerahkan sebuah urusan tidak pada ahlinya, maka akan hancur. Ya. Jadi yang dimaksud dengan orang bodoh ya, atau kalau dalam hadis yang lainnya disebut sebagai ruwaibidoh, orang bodoh yang diserai mengurusi urusan umat pasti akan hancur. Yang dimaksud dengan orang bodoh di sini bukan dia tidak bisa baca tulis, bukan tidak bisa berhitung, bukan tidak bisa matematika. Tapi yang dimaksud dengan orang bodoh di dalam hadis ini ya secara syar'i itu menjelaskan bahwa dia tidak memahami ilmu agama. Sehingga dia memimpin atau mengurusi urusan umat itu standarnya bukan standar aturan Allah, tetapi hukum jahiliyah tadi itu. Maka yang terjadi pastilah kehancuran. Dan persoalan manusia itu tidak terselesaikan dengan benar. Nah ini ya kenapa kemudian harus syariat ya, secara empiris ya sudah dihasilkan kerusakan akibat diterapkannya sistem kapitalisme semenjak runtuhnya daulah Islam yang berpusat di Turki pada waktu itu tahun 1924. Jadi Jadi aturan atau kehidupan yang kita jalankan itu tidak berdasarkan kepada syariat Islam, khususnya pada dimensi yang ketiga. Ini ya yang terjadi pada kehidupan manusia di dunia semenjak sebuah institusi negara ya yang melindungi seluruh umat Islam di dunia hancur pada tahun 1924 ya di Turki, maka kaum muslimin itu mengalami yang namanya problematika kehidupan. Apa saja yang dialami oleh umat Islam ya? Penjajahan ya. Walaupun memang kita lepas dari penjajahan fisik, tetapi sebenarnya hakikatnya kita itu masih dijajah, khususnya dalam hal ekonomi, politik dan juga pemikiran ya, kebudayaan gitu ya, perang pemikiran dan perang kebudayaan gitu. Ya, kemudian umat Islam identik dengan kemiskinan di mana-mana di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Padahal sumber kekayaan alam melimpah ruah, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Kalau di Indonesia sampai ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa Indonesia itu saking suburnya, tongkat ditancepin itu bisa jadi tanaman. Jala dijadikan modal untuk menjaring ikan gitu ya, itu sudah bisa untuk menghidupi kan gitu. Tapi pada faktanya kita saksikan sekarang kemiskinan ada di mana-mana. Sumber kekayaan alam melimpah ruah tetapi tidak sedikit pun dinikmati oleh umat Islam. Tuh. Kemudian Islam juga umat manusia identik dengan kebodohan. Ya, kemudian rusaknya moral gitu ya. Perselingkuhan, perzinahan, pembunuhan itu yang menjadi makanan sehari-hari. Apalagi di era pandemi seperti sekarang gitu ya, di mana banyak sekali orang-orang yang mengalami kebangkrutan ya, atau orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga angka kemaksiatan atau angka kriminalitas itu meningkat tajam. Bahkan perceraian gitu ya, perceraian yang kebanyakan kasus terjadi itu berasal dari gugatan istri. Saking tidak tahannya ya dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kemudian umat Islam juga mengalami tekanan negara asing ya, tidak punya independensi gitu ya. Artinya secara umum, secara politik, ekonomi dan lain sebagainya itu didikte oleh asing dan mendapatkan pengarahan dari asing yang tentunya ketika asing itu mengarahkan itu tidak akan pernah berpihak ya kepada kaum muslimin gitu. Kemudian maraknya Islamofobia seperti yang saya sebutkan tadi di depan ya, stigma negatif, kemudian banyak para ulama ya dipersekusi, kemudian muncullah undang-undang atau peraturan yang itu memberikan label ulama manakah, ustadz siapakah yang
mendapatkan sertifikasi untuk bisa memberikan ceramah dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya, kebencian dan Islamofobia ya, khususnya yang ada di Indonesia juga ya. Dan itu juga diiringi dengan sikap negara yang tidak tegas ya terhadap tindakan-tindakan atau ujaran-ujaran kebencian, bahkan persekusi terhadap umat Islam dan ulama gitu. Jadi sumber atau akar masalah dari problematika kehidupan umat Islam pada khususnya ya yang sekarang terjadi di dunia semenjak hancurnya daulah Islam yang ada di Turki pada waktu itu adalah karena diterapkannya sistem sekuler. Jadi Islam itu dikebiri hanya boleh mengatur urusan privat individual. Jadi jangan bawa-bawa agama kalau kita lagi happy-happy, kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, kalau kita lagi arisan, kalau kita lagi tamasya, kalau kita lagi trip kemana gitu ya. Jangan bawa-bawa urusan agama. Kalau kita lagi kerja di kantor gitu ya, kalau kita lagi rapat misalnya, jangan bawa-bawa agama. Nah itu adalah wujud dari sekulerisme, paham yang memisahkan antara aturan agama dengan kehidupan. Jadi agama itu hanya boleh mengatur urusan privat individual. Kalau kita lagi sholat ya silahkan, kamu lagi menghadap Tuhanmu ya silahkan aja gitu kan. Kalau kita lagi puasa di bulan Ramadan ya, contohnya gimana? Jangan ngomongin orang, sekarang kan lagi bulan Ramadan nih, nanti kalau udah buka bolehlah kita ngomong lagi gitu ya. Jadi itulah wujud atau contoh-contoh sederhana yang biasa kita dapatkan di tengah-tengah umat Islam gitu. Jadi mereka seolah-olah merasa bahwa Allah itu hanya hadir ya, hanya boleh ada ketika kita lagi sholat di masjid, ketika kita lagi berzikir sendirian di dalam kamar gitu ya. Ketika misalnya kita lagi ada di bulan Ramadan, itu bolehlah Allah di situ ada. Tapi ketika lagi nyantai, ketika lagi piknik, ketika lagi rapat, ketika lagi jalan-jalan ke mall dan seterusnya, kita merasa bahwa di situ Allah nggak ada gitu. Dalam artian aturannya itu tidak ada gitu. Jadi kita bebas untuk berbuat. Padahal yang namanya Allah gitu ya, yang mempunyai asisten malaikat itu senantiasa memonitoring kita 24 jam bahkan ketika kita lagi tidur kan gitu. Ya. Nah, itu yang kemudian melanda umat Islam, pemahaman sekuler. Inilah akar masalah atau sumber penyakit yang melanda umat Islam. Ya, contohnya lagi kalau di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, ketika mereka menjabat ya, dinobatkan atau dilantik menjadi pejabat itu disumpahnya pakai Al-Qur'an, tapi sebatas itu aja. Ketika menjalankan pekerjaannya ya, ketika mereka bekerja tidak lagi menggunakan Al-Qur'an.